Masih percaya kalau jadi konten kreator itu gampang. Bahkan untuk dapetin cuan miliaran kayak orang-orang bilang gue dapat semiliar pertama dari konten kreator, bener nggak sih? Nah, kita akan kupas tuntas di sini ya, apakah benar atau enggak, apakah gampang atau enggak, karena jangan sampai kalian kemakan gimmick-gimmick palsu dari orang-orang yang nggak bertanggung jawab hanya demi memenuhi kepentingan pribadinya, yaitu isi beteng teh ya. Kan kadang-kadang kita rela menjual apapun bagaimana caranya yang penting dapat untung ya buat mereka. Lah kita yang ketipu gedek kan udah mah duit pas-pasan. Nah, daripada kamu sekarang kejebak hal seperti itu, Akang coba rangkum sesederhana mungkin. Nanti Akang akan spill gimana caranya dan juga akan kasih template yang cocok buat teman-teman semua supaya supaya bisa melangkah dengan gampang ya teman-teman ya. So buat teman-teman jangan lupa kalau ada pertanyaan tinggal jajak di kolom komentar. Nah, jadi teman-teman semua ya, Akang tuh udah berjalan kurang lebih 3 tahun nih teman-teman ya, Akang belajar jadi konten kreator, belajar jadi affiliate marketing ya teman-teman ya. Akhirnya Akang mutusin untuk ngambil kelas. Kenapa? Karena Akang ngerasa bahwa kok konten gua nggak ada yang naik sih, kok konten gua nggak ada yang viral sih. Nah, menariknya adalah ketika Akang sudah ngambil kelas Sika teman-teman ya dari Victoria Wong, Akang baru paham. Dan Akang akhirnya punya cara pandang tersendiri. Ketika menjadi seorang konten kreator itu ternyata nggak gampang. Bukan masalah resource, bukan masalah harus ada kamera, harus ada lampu, harus ada mikrofon, itu akan, apa namanya, akan dibicarakan ketika nanti sudah berjalan gitu ya teman-teman ya, si kontennya sudah bisa menghasilkan. Tapi kalau belum jangan deh, jangan kayak Akang, segala investasi duit teu balik gitunya, kalah boncosnya nu aya gitu, hayah we sakola ari begu henteu gitunya. Gitu teman-teman semua. Daripada teman-teman semua sekarang, "Aduh Kang harus gimana sih? Gua harus ambil kelas apa nih?" Nah, coba teman-teman, kita breakdown dulu deh. Teman-teman kalau misalnya sudah berjalan 1 tahun lebih di sosial media, masih belum ada yang FYP, itu kan berarti ada yang miss ya teman-teman ya, dari akun kita dan dari cara kita, saat bikin konten. Yang paling sederhana ya teman-teman ya, ketika Akang analisis kembali di YouTube ini nih, kok udah monet gue makin susah dapat views. Bahkan parahnya ada mitos, kalau udah monet Bang pasti susah dapat views. Enggak kayak begitu, sampai enggak kayak begitu. Yang jelas ada banyak kesalahan yang Akang lakukan ketika Akang analisa kembali. Yang namanya kita bermain di sosial media berarti kita butuh yang namanya apa? Engagement, dan juga kita butuh yang namanya apa? Penonton. Nah, kalau misalnya teman-teman baru bangun akun, mau bangun personal brand itu kan lebih baik. Apakah personal branding itu penting? Sangat penting sekali. Yuk kita kaji. Contoh lah misalnya kayak Hah? Berapa jam? Siapa? Nyuci. Yang tadi. misalnya kayak kalau kita lihat artis Pak Haji Bolot, itu kan personal brandingnya sebagai pria yang kurang mendengar gitu dengan jokes-jokesnya yang lucu gitu teman-teman ya, sehingga bisa mendatangkan gelak tawa. Terus yang kedua misalnya nih kalau kita lihat personanya Eca ya kan, perempuan yang lembut, kalem, manja gitu. Dan sekarang jadi artis karena personal brandnya kuat terbangun teman-teman ya gitu. Nah, kalau teman-teman nih masih bingung, misalnya Kang saya ini ibu rumah tangga, oke, saya pengen bangun personal branding, awalnya gimana ya? Sederhana aja. Misalnya, kamu tinggal tulis dulu, kamu minatnya di mana, skill yang kamu bisa apa, terus orang sering minta bantuan tentang apa, gitu ya teman-teman ya. Misalnya kalau ibu rumah tangga, "Nih laki gue nih kadang-kadang nyebelin tapi gue ngadepin dia kayak begini." Itu bisa jadi kamu bisa bangun, konten relationship. Atau yang kedua misalnya, "Iya anak gue begini nih, tapi kalau anak gue lagi tantrum, gue bisa bikin kayak begini si anak gue dengan cara ini." Berarti kamu bisa masuk ke parenting. Atau misalnya kamu seorang pekerja, kamu sales marketing, kamu marketing kendaraan yang sering dikejar target ya. Terus, "Kang, gue pengen ngonten supaya gue dapetin sales, gimana caranya?" Oke, ini tinggal kita, apa namanya, breakdown lagi, mau ngasih value apa nih? Oh, berarti kamu kan harus kasih value ke orang-orang cara milih kendaraan. Terus kalau misalnya udah milih kendaraan, apa aja sih problem yang sering dihadapi? Terus kalau misalnya, mereka mau SPK, terus mereka ketika mau nyicil apa aja sih yang disiapin. Nah, itu bisa terbangun yang namanya trust. Jadi kalau teman-teman lihat, Bang Berto begitu cepat sekali ya melesat di TikTok gitu, meskipun kita tahu sendiri TikTok itu adalah platform distribution konten yang, mendistribusikan konten-konten itu ke non follower sehingga mudah mendapatkan exposure. Beliau pakai strategi beriklan. Nah, beriklan ini bisa, tapi teman-teman bangun dulu value. Minimal 100 konten di akun teman-teman semua. Setelah itu baru boosting dengan yang namanya iklan. Nah, yang jelas 3 perkara itu ya teman-teman ya. Skillnya di mana, sukanya kamu ngomongin apa, dan paling sering diminta bantuan apa. Itu yang paling gampang. Kalau kita bicara Kang katanya kan kalau bangun personal branding itu harus punya persona yang unik. Guys,
Tuhan itu sudah memberikan keunikan ke dalam diri kita masing-masing. Contoh misalnya, you punya cewek, kemudian nggak mungkin dong cara kita merhatiin ke cewek kita itu bakal sama cara merhatiinnya kayak mantannya dia. Oke, ada kesamaan, tapi pasti ada benang merahnya. Nah, jadi keunikan itu akan muncul ketika kamu misalnya nih, Kang, aku tuh orangnya penuh empati, kemudian sering banget aku tuh dengerin curhatan orang dan aku tuh paling gampang ngebantu orang karena aku tuh gampang kesian sama orang. Berarti konten kamu cocok tuh untuk di relationship. Kamu tuh cocok tuh buat bicara masalah self development untuk perempuan. Terus, Kang, gua mau orangnya satir nih, kalau ngomong ceplas-ceplos, gue penuh sindiran. Oke, kamu cocok juga tuh bisa misalnya bikin konten edukasi dengan jokes-jokes sindiran yang bisa bikin orang merasa tertampar. Targetnya berarti laki-laki. Sesederhana itu kan teman-teman ya. Terus kan katanya kan ada storytelling, nanti aja dulu. Itu simpan dulu, keep dulu. Yang Akang ngerasain belajar storytelling itu nggak gampang. Meskipun Akang sering nulis novel gitu ya, tapi kalau suruh ngomong depan kamera terus cerita hesek. Aduh, ini kan kebengek Akang namanya lamun cerita lieur ya pokoknya mah. Simpan aja dulu teknik-teknik yang bikin kamu ribet kepikiran yang pada akhirnya nggak ngelangkah, simpan dulu. Kita ulangi lagi, bangun personal brand berarti kamu skillnya di mana, sukanya di mana, terus orang paling sering ngomongin apa. Terus kamu tuh mau jadi siapa? Jadi pesonanya yang lembut, satir, menyenangkan, kemudian penuh dengan jokes, terus humoris. Nah, itu tinggal dibangun. Konsepnya simpel sekali. Kamu bisa pakai template yang akan bikin. Ini semuanya udah ada worksheet buat personal branding dan juga content planningnya juga, ditambah lagi prompt AI ya sudah akan rangkum semuanya ya teman-teman ya. Disclaimer, Akang tidak mencuri dari manapun biar teman-teman apa namanya nanti ragu nih kalau akan kasih gratisan kan dapat nyolong. Sorry ya, Kang bukan mental maling. Jadi kalau teman-teman juga yang pakai ini dijual kembali, Akang pastikan Akang akan posting di konten kalau kalian jual lagi, karena ini akan kasih cuma-cuma buat kalian yang mau serius belajar. Jadi sorry tidak boleh dijual lagi ya teman-teman ya. Ini personal use. Kalau ketahuan yang jelas akan proses. Nah, kenapa seperti itu? Supaya teman-teman tahu, oh ternyata tuh gua tuh di sini loh salahnya. Oh, ternyata gua tuh di sini loh bang personal brandingnya. Ketika kamu udah tahu ilmunya, udah jelas dong, pasti makin mahir. Jangan lupa tag akun Akang. Jadi Akang bisa belajar dari kalian, karena kita di sini konsepnya bukan mengajari, bukan menggurui, tapi Akang pun pengen belajar loh dari teman-teman, karena kita hanya ketemu di balik layar, susah juga dong kalau mau ngobrol ya. Akang lebih senang ngobrol dan sebagainya. Mungkin next time kita akan bikin community supaya kita bisa ngobrol ya teman-teman ya. Tapi yang jelas, yuk bareng-bareng kita mulai naikin level kita, naikin skill kita untuk apa? Untuk bisa merubah hidup kita yang sekarang ini ya teman-teman ya. Jangan sampai kita penuh dengan keluhan, penuh dengan hujatan, penuh dengan counter-counter yang nggak jelas, yang pada akhirnya orang lain sudah maju, kita cuma nonton doang dan ngemeng doang, yang akhirnya kan kita nggak seperti apa-apa. Nah, jadi buat teman-teman semua nanti linknya langsung aja ambil di deskripsi, dan kalau ada pertanyaan atau misalnya ada sesuatu hal yang ingin disampaikan langsung aja di kolom komentar teman-teman ya. Jadi yuk kita bareng-bareng, jangan lupa tag akun Akang kalau misalnya kalian sudah download si apa namanya template-nya, dan jangan lupa tuh kalau udah mulai bikin konten jangan lupa tuh tag juga akun Instagram atau TikTok Akang ya. Instagram aja deng. Ya, sampai jumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.